Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Misna Muzalifah. Kali ini saya akan membagi sedikit ilmu tentang format siaran radio yang tentunya berbeda untuk media cetak dan TV. Media radio cenderung lebih santai, namun pokok-pokok berita tidak lepas dari itu. Format siaran sejatinya membuat konsep atau rencana siaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran dan menyesuaikan target pendengar. Selain itu, menyesuaikan dengan visi dan misi stasiun siaran, sehingga tuntutan dari tiap stasiun radio selalu berbeda atau positioning. Ada 3 format siaran radio menurut Pringle Star McCaffrey. Yang pertama, format musik. Format musik di sini berisi tentang musik atau hiburan. Yang kedua tentang format informasi yang berisi tentang berita atau informasi. Yang ketiga tentang format khusus yang berisi tentang radio khusus etnik, agama, dan campuran. Jenis format radio menurut Michael C. Kate ada 4. Yang pertama, segmen kaum muda dewasa yang rentang umur 25-50 tahun berisi tentang musik terkini. Yang kedua, segmen pendengar remaja atau anak ABG usia sekitar 12-20 tahun berisi tentang lagu-lagu hits terkini. Dan yang ketiga, all news atau all talk, biasa disebut dengan radio berita atau news radio. Sasarannya sekitar usia 25-50 tahun. Yang keempat, klasik atau radio klasik, berisi tentang lagu-lagu lama yang rata-rata usia pendengarnya 35-60 tahun. Selanjutnya ada program tunggal atau lepas. Program tunggal atau lepas di sini memiliki acara sendiri yang jelasnya mempunyai syarat-syarat tertentu. Dan dalam program tunggal di sini ditujukan kepada khalayak dengan acara berdiri sendiri di suatu program bebas. Jenis-jenis program siaran radio yang pertama, The Talk, atau biasa dilakukan oleh individu yang berdurasi sekitar 15-25 menit. Yang kedua, Vox Populi, yaitu tentang pendapat masyarakat di mana secara spontan dan acak. Jadi di sini kita wawancara masyarakat secara acak untuk mendapatkan informasi tertentu. Selain itu, ada juga program siaran radio tentang wawancara, berita, reportase, dokumenter, feature radio, dan magazine. Program lainnya yang ada pada radio seperti program hiburan musik. Musik di sini bisa dikemas dalam suatu CD ataupun kaset, terus bisa juga secara live, dan macam-macam jenisnya seperti ada musik pop, musik reggae, musik rock and roll, musik tradisional, dan lain-lain. Selain ada musik, ada juga program siaran seni tradisi. Seni tradisi di sini bisa berupa ketoprak, ludruk, wayang, lenong, dan lain-lain. Dilakukan secara rekaman, bisa juga secara live. Nah, setelah kita mengetahui hiburan musik dan siaran seni tradisi, selanjutnya ada siaran hiburan sandiwara radio, di mana pada zaman dahulu sangat populer digandrungi oleh masyarakat. Karena apa? Pada hiburan sandiwara radio di sini melibatkan tokoh-tokoh dalam permasalahan, kejadian, dan konflik. Dan di sini bisa pendengar membayangkan apa yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, macam-macamnya seperti ada fragmen radio. Fragmen radio yaitu drama yang disajikan secara pendek, sekitar 10-15 menit. Berikutnya ada dogu drama. Dogu drama di sini berdasarkan kisah nyata yang disajikan secara fiksi, namun diiringi dengan narasi, dan berdurasi sekitar 30 menit. Selanjutnya ada sosiodrama, di mana bertolak dari suatu fakta atau realitas yang kemudian diolah untuk memberi tekanan atau pesan kepada pendengar.
Contoh di sini seperti pedagang yang sukses atau petani yang sukses. Selanjutnya ada sandiwara radio tunggal atau yang kita biasa dengar cerita lepas. Durasinya sekitar 60 menit. Dan yang terakhir ada sandiwara radio berseri atau novela. Berikutnya ada program berita radio di mana ada news bulletin atau berita tentang ekonomi dan politik yang berdurasi sekitar 30 menit dan bisa diselingi dengan musik. Yang selanjutnya ada news insert, durasi sekitar 2-5 menit, berisi informasi aktual dari voice over. Berikutnya ada majalah udara yang berisi seperti wawancara, bisa berdurasi sampai dengan 4 jam. Ada juga talk show yang jelasnya wawancara dengan narasumber. Terus ada diskusi, breaking news, feature, dan dokumentari. Selanjutnya ada proses produksi berita. Tentunya dalam penyajian berita dalam radio berbeda dengan media lain. Prosesnya yang pertama, news gathering bisa melalui observasi atau studi literatur atau wawancara. Kemudian diajukan oleh produser dan langsung diolah oleh scriptwriter. Setelah itu diolah oleh news writing atau ditulis ulang oleh scriptwriter atau editor berita. Kemudian proses new order yaitu penentuan urutan berita. Jadi semisal yang pertama bahas tentang politik, kedua ekonomi, yang ketiga tentang berita nasional ataupun internasional. Dan yang terakhir news presentasi. Jadi di sini setelah kita olah tadi, kita presentasikan dengan presenter, bisa dengan gaya bercerita atau storytelling, atau dengan kayak gaya percakapan agar tidak terkesan membaca. Tak terasa udah banyak yang telah Misna sampaikan. Kurang lebihnya itu. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.